Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Amin. Di sini saya akan mencoba berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Barangkali nanti bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang pengen menjadi pedagang, karena mungkin sudah jenuh atau bosan menjadi karyawan atau pegawai dan pengen usaha sendiri. Jadi ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui kalau kita ini mau jadi pedagang. Yang pertama itu kita harus punya kemauan, yang kedua kemampuan, yang ketiga modal, yang keempat tempat. Jadi 4 hal ini sangat penting, sangat vital karena saling berkaitan. Karena banyak orang yang punya modal tapi nggak punya kemampuan, punya kemampuan tapi nggak punya modal, punya kemampuan, punya modal tapi nggak punya kemauan. Jadi sangat berkaitan sekali hal-hal ini, harus komplit, paket 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau kita udah punya kemauan, kita harus punya kemampuan. Kemampuan ini adalah kemampuan dalam bidang usaha yang akan kita jalani. Semisal saya ini speknya kelontongan, alat pancing sama jajan-jajanan. Saya punya kemampuannya dalam bidang itu. Jadi ya saya buka warung itu ya, atau retail ini ya barang-barang itu. Selain barang-barang itu ya mungkin saya nggak bisa karena di luar kemampuan saya. Yang ketiga modal. Modal ini yang sering jadi kendala karena banyak orang yang sudah punya kemauan, punya kemampuan tapi terkendala dalam modal. Sebenarnya kalau kita sudah mau dan mampu, modal itu bisa dicari. Zaman sekarang itu kan banyak lembaga keuangan, ada koperasi, ada BMT, ada bank syariah, ada bank konvensional, ada juga bank keliling. Di situ kita bisa pinjam, sama seperti saya dulu, modalnya 0, pinjam koperasi buat usaha. Yang penting kita punya keyakinan, jadi nggak usah ragu. Kalau nanti misalnya, wah nanti takut dagangannya nggak laku, gimana bayar angsurannya, ya kita harus pinter-pinter memilih barang dagangan yang akan kita jual, agar nanti ya misalnya untuk sementara waktu sambil berjalan itu yang penting bisa buat nutup angsuran kita. Semisal kita punya angsuran, kalau kita udah punya modal sendiri kan lebih mudah mungkin ya, misalnya dapat hibah atau apapun kalau kita ini sudah punya modal sendiri. Dan yang keempat itu tempat. Ini juga sangat penting. Kalau misalnya sebisa mungkin cari tempat yang strategis. Kalau nggak bisa ya minimal tempat itu banyak orang tahu. Kalau misalnya di gang atau di mana gitu yang tempatnya jauh dari keramaian itu agak susah. Minimal yang orang sering lewat lah, jadi orang tahu kalau kita punya usaha di situ. Kalau saya dulu cuman bongkar kamar,
karena modalnya sangat minim, pinjam koperasi. Jadi kamar itu, tempat tidur saya itu ukuran 2,5 kali 3, terus saya bongkar, saya jadikan warung. Nah itu kan di belakang saya itu kan masih kelihatan. Itu dulu bekas kamar saya, sekarang jadi warung. Ini dulu awal mula saya di sini nih, kamar tempat tidur buat usaha. Kemudian berkembang, saya bikin maju ke depan, itu sekitar 4 meter. Setelah itu tahun berikutnya punya modal lagi, ini bisa dinambah lagi sini. Ini kurang lebih ini 3,5 meter, musuh 6 meter ini. Musuh enggak 7, berarti musuh 7. Tapi awalnya ya kecil itu tadi. Yang penting kita punya kemauan yang kuat, punya kemampuan, kita juga bisa memanage. Jadi insya Allah usaha kita nanti berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Barangkali inilah sedikit cerita. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.